Cuman dia ulama, saya tolib, santri markas syariah. Siapa aja di antara yang ngakuin? Ulama-ulama besar. Ada Imam Al-Janadi dalam kitabnya As-Suluk fi Tabaqatil Muluk ngakuin Ba'alawi, ketersambungan nasab mereka. Ada ulama namanya Al-Khazraji dalam kitabnya Al-Iqdul Fakhir ngakuin. Ada ulama namanya saudara Asy-Syarji Az-Zabidi pengarang Tajridus Sharih. Kalau yang ngaji di pondok-pondok salafiyah itu ada Mukhtasar Sahihul Bukhari namanya Tajridus Sharih, Mukhtasar Sahihul Bukhari. Itu dibaca di banyak pondok-pondok salafiyah buat pasaran biasanya. Itu beliau punya kitab lain namanya Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Di situ beliau ngakuin nasab Ba'alawi. Bahkan beliau nyebutnya Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar. Itu yang dikenal dengan Al-Idrus. Dengan tanggal wafatnya lengkap disebutin. Ada kitab namanya Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman yang ditulis oleh Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal. Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal menulis Tuhfatuz Zaman ini bukan kitab kaleng-kaleng kalau anak zaman sekarang. Ini kitab Tuhfatuz Zaman diakui oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kata Imam As-Sakhawi muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Khatimatul Muhaddithin, Khatimatul Huffaz Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu kata Al-Sakhawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadikan kitab Tuhfatuz Zaman sebagai salah satu rujukannya dalam bidang sejarah. Di dalam Tuhfatuz Zaman diakui nasab Ba'alawi, bahkan Faqih Muqaddam disebutkan di situ Muhammad bin Ali Ba'alawi, awal man tasawwaf min Bait Al-Abi Alawi. Situ disebutkan saudara. Ibnu Hajar dalam kitabnya Tsabat begitu nyebutin salah satu guru beliau dari kalangan Ba'alawi Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Itu beliau menyebutkan sanad ini, sanadnya isinya Ba'alawi itu. Kata beliau sanad ini termasuk sanad yang kenapa? Karena isinya adalah Ahlul Bait. Beliau nyebut Ba'alawi Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar Al-Haytami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat santri di manapun Anda berada, ya terima kasih karena sudah klik video ini. Semoga Anda dalam kondisi sehat walafiat. Seperti yang sudah kita simak barusan ya, Habib Andi Al-Attati itu mengutip berbagai kitab, berbagai sumber yang menguatkan bahwa Bani Ba'alawi ini merupakan dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga kemarin ya, ada yang ngetren, ada yang populer dan terbaru yang mengutip dari kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan bahwa di dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami yang sebelah ya, itu juga juga mencatat bahwa Bani Ba'alawi ini merupakan dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi ya, dalam konteks ini Bani Ba'alawi belum bisa menjawab antitesisnya atau belum berani beradu argumen face to face, jumpa satu lawan satu dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Bahkan ya, ada kalau nggak salah 6 bulan yang lalu atau 5 bulan yang lalu Kiai Haji Syarif ya mengungkapkan ataupun menjawab akan menghadirkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani apabila dari ketiga orang ini yang merupakan dedengkot dari Bani Ba'alawi atau Habib Lutfi, ada Habib Taufik Asegaf, dan bahkan imam besar dari Bani Ba'alawi yaitu Habib Rizik untuk dihadirkan ya berjumpa dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, tetapi sampai saat ini belum ada konfirmasi, belum ada jawaban untuk menyanggupi ya, beradu argumen dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang sudah dijembatani secara live ya oleh Kiai Syarif. Dan juga dalam hal ini seperti yang diketahui barusan ya, Habib Hanif Al-Attati itu sampai mengumpulkan beberapa kitab yang menjadi rujukan ya. Mungkin dalam hal ini mengisbat atau mencatat nasabnya Bani Ba'alawi, itu katanya. Tanggapan seperti ini ya, ucapan seperti ini ataupun mencari-cari pembenaran bahwa Bani Ba'alawi itu merupakan dzurriyyah baginda Nabi besar Muhammad SAW malah disangka langsung ya, dipatahkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Bagaimana videonya? Mari kita simak bareng-bareng. Tapi buat anda ya yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe biar apa? Setiap channel ini upload video terbaru, Anda lah orang pertama yang mendapatkan notifikasi. Jangan lupa
loncengnya juga ditombol biar lebih enak. Bagaimana videonya? Mari kita simak bareng-bareng, sambil ngopi nggak apa-apa, sambil rokok juga nggak apa-apa. Biar santai saja dalam menanggapi atau mencerna apa yang disampaikan oleh Habib Hani Al-Atos dan juga Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini dia videonya, monggo disimak. Silahkan. Satu, cuman dia ulama, saya tolib, santri markas syariah. Siapa aja di antara yang ngakuin? Ulama-ulama besar. Ada Imam Al-Janadi dalam kitabnya As-Suluk fi Tabaqatil Muluk ngakuin Ba'alawi, ketersambungan nasab mereka. Ada ulama namanya Al-Khazraji dalam kitabnya Al-Iqdul Fakhir ngakuin. Ada ulama namanya saudara Asy-Syarji Az-Zabidi pengarang Tajridus Sharih. Kalau yang ngaji di pondok-pondok salafiyah itu ada Mukhtasar Sahihul Bukhari namanya Tajridus Sharih, Mukhtasar Sahihul Bukhari. Itu dibaca di banyak pondok-pondok salafiyah buat pasaran biasanya. Itu beliau punya kitab lain namanya Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Di situ beliau ngakuin nasab Ba'alawi, bahkan beliau nyebutin Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar. Itu yang dikenal dengan Al-Idrus, dengan tanggal wafatnya lengkap disebutin. Ada kitab namanya Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman yang ditulis oleh Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal. Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal menulis Tuhfatuz Zaman. Ini bukan kitab kaleng-kaleng kalau anak zaman sekarang. Ini kitab Tuhfatuz Zaman diakui oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kata Imam Sakhawi, muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Khatimatul Muhaddithin, Khatimatul Huffaz Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu kata Al-Sakhawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadikan kitab Tuhfatuz Zaman sebagai salah satu rujukannya dalam bidang sejarah. Di dalam Tuhfatuz Zaman diakui nasab Ba'alawi, bahkan Faqih Muqaddam disebutkan di situ Muhammad bin Ali Ba'alawi, awal man tasawwaf min Bait Al-Abi Alawi. Situ disebutkan saudara. Ibnu Hajar dalam kitabnya Tsabat begitu nyebutin salah satu guru beliau dari kalangan Ba'alawi Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Itu beliau menyebutkan sanadnya isinya Ba'alawi itu. Kata beliau sanad ini termasuk sanad yang kenapa? Karena isinya adalah Ahlul Bait. Beliau nyebut Ba'alawi Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus As-Sakhawi dalam kitabnya Ad-Dhawul Lami' juga demikian. Al-Imam Amir As-San'ani. Amir As-San'ani tahu pengarang apa? Subulus Salam, Syarah Bulughil Maram. Itu punya satu kitab. Di kitab tersebut beliau nulis saudara, kitabnya masih maktut, tentang masalah-masalah yang muttafaq antara Ahlus Sunnah dengan Zaidiyah. Di situ disebutkan mereka ketika menyebutkan Ba'alawi, kata Amir Sunani apa? Mereka adalah Ahlul Bait bila raibin aqlan wa syar'an wa 'urfan. Itu Amir Sunani omongannya. Ba'alawi Ahlul Bait tanpa keraguan sedikit pun, baik secara akal atau secara uruf atau secara syara'. Ini pendapatnya pengarang kitab Subulus Salam. Oh, kitabnya dibilang palsu sama fulan. Oke, ternyata di kitab yang lain juga muat, saking banyaknya. Di Tajul Arus Bisyahil Ghamus sampai kitab urusan bahasa. Beliau ketika nyebut Ba'alawi nyebut Al-Husaini, bukan Tajul Arus. Di Maktabah Syamilah ada. Cari Ba'alawi Husaini ketemu saudara. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari itu pernah mengeluarkan maklumat bahwasanya panggilan Sayyid dan Syarif hanya khusus untuk Ahlul Bait. Itu ada maklumat fatwa dari Kiai Hasyim Asy'ari saudara, bersama para ulama NU di zamannya. Dan dengan demikian Kiai Asy'ari konsisten dengan sikapnya, setiap nyebut Ba'alawi beliau selalu nyebut Sayyid. Qala Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Sagaf di Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Begitu pula di dalam salah satu kitabnya ketika nyebutnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau menyebutkan qala Sayyid Kiai Hasyim Asy'ari. Terus ini ulama termasuk Kiai Haji Abdullah bin Nuh nulis kitab tentang Imam Ahmad Muhajir dengan tegas itu menyatakan ketersambungan nasab Ba'alawi. Terus ulama semuanya salah, ulama semuanya bahlul, 140 kitab nggak ada yang ngerti, cuma dia yang ngerti. Kalau memang terputus, ulama-ulama itu yang menyatakan terputus. Ada judul kecil di atas Abnaul Imam itu, dia kasih judul kecil Al-Aqdul Masi. Coba lihat, itulah sebenarnya nama kitabnya Al-Aqdul Masi itu, yang dikarang oleh Yusuf Jamalul Lail 1440 Hijriah. Mbek wingi itu mati nih gembek orang tahun. Tapi di dalam kitabnya ditulis abad kelima. Ning jerone dia sebutkan, di dalamnya dia sebutkan ini kitab ulamanya wafat tahun 199 Hijriah. Tapi kemudian naskahnya ada di cucunya yang hidup di abad kelima, namanya sama Toba-Toba kan, nama marga. Seperti Ogan semua namanya. Kalau di apa namanya Medan tuh batu bara semua. Kalau yang gas semua. Nah ternyata begitu, jadi sudah, aduh kata saya dua tuh kan. Ada lagi kitab aneh namanya Tarikh Sambal. Kitab Tarikh Sambal dicetak, katanya ini kitab karya ulama Ba'alawi abad 10. Diteliti oleh ulama-ulama ahli tahqiq. Ini jangankan kitabnya, orangnya pun tidak ada, itu yang bernama Syekh Sumbul itu tuh. Orangnya nggak ada.
Jadi orang bernama Syekh Sumbul abad 10 itu nggak ada. Lalu ketika dikritik oleh ulama, Muhammad Al-Habsyi ini mengambil kitab yang dia yang dia ambil itu, yang namanya dirubah menjadi Sumbul itu, yaitu Tarikh Ibnu Hisan. Sebenarnya kitab itu adalah karangan Ibnu Hisan. Apa dia motifnya sampai mengganti nama? Motifnya sangat mudah untuk ditebak, untuk mempertahankan nasab. Kenapa? Karena di dalam manuskrip Ibnu Hisan tidak ada nama Ba'lawi. Kalau dia menggunakan nama Ibnu Hisan ditaruhin Ba'lawi, sementara orang lain nanti punya manuskrip yang sama, dia ketakutan, takut manuskripnya ada lagi yang punya di negara lain, maka akan ketahuan bohongnya. Maka sekalian saja nama pengarangnya diganti agar tidak terdeteksi. Karena kalau namanya Tarikh Ibnu Hisan, dia takut masih ada di belahan dunia lain manuskripnya orang yang megang. Nanti kalau misalnya sama-sama dicetak kok beda. Itu motif-motifnya. Maka dalam ilmu sejarah ada yang disebut kritisasi sumber. Jadi setelah heuristik itu ada kritisasi sumber. Udah kitabnya numpuk, manuskrip numpuk, ini satu-satu diteliti. Ini katanya Ardul Jali Murtado Az-Zabidi. Betul nggak ini karangan Murtado Az-Zabidi? Coret, tidak layak untuk dijadikan sebagai sumber karena pengarangnya palsu. Dan di dalamnya itu baru melihat dari mana dia muncul. Kalau kita baca satu-satu banyak kebohongan. Masa iya seorang Murtado Az-Zabidi itu berbohong? Orang mengatakan di dalam kitab Ardul Jali itu, Al-Ubaidili telah menulis bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Ditulis di dalam Ardul Jali. Nah, kita punya kitab Al-Ubaidili namanya Tahdhibul Ansab. Kita lihat di dalam kitab Al-Ubaidili, betul nggak itu Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman? Nggak ada. Masa iya saya Murtado Zabidi bohong? Kalau kita meyakini itu kitabnya saya Murtado Zabidi, berarti kita menuduh saya Murtado Zabidi yang mengarang Ihya itu sebagai pendusta. Dan bukan hanya itu, banyak lagi tentang Mauladawilah dan sebagainya ditulis, padahal masa hidup Mauladawilah dengan katanya orang yang dia mengirim surat kepadanya itu tidak satu masa. Banyak itu. Kemudian yang terakhir itu Rumel, katanya ada kitab abad sekian. Bin Jadid mengarang kitab Al-Arba'un. Mana kitabnya? Enggak mau katanya. Belum boleh oleh sponsor saya. Bukan belum boleh, karena kalau disebutkan saya bisa mengatakan itu palsu. Karena gampang untuk meneliti sebuah algoritma yang telah kita banyak baca, hal-hal yang berkaitan dengan sebuah nasab yang kita teliti. Itu gampang, karena algoritmanya sudah jelas. 1, 3, 5, 7 udah jelas. Nggak mungkin 1, 5, 7 langsung ke 10, nggak bakal. Algoritmanya kan 1, ganjil kan, 3, habis 3, 5, habis 5 berapa? 7, nggak mungkin 1, 3, 5, 6. Salah itu, sama guru matematika langsung dicoret. Saya sudah bisa untuk menebak algoritma yang akan diberikan oleh siapapun yang memberikan bantahan itu. Kalau misalnya tidak masuk algoritma yang sudah ada, yang dibangun oleh ulama dari abad 4 sampai abad 9, dia sendirian ini ada, tanpa ada konfirmasi dari ulama-ulama yang ada di masa itu, udah jelas ini palsu. Belum melihat kertasnya, baru melihat narasinya, saya sudah bisa mengatakan itu palsu karena tidak sesuai dengan algoritma yang sudah dibangun oleh ulama dalam catatan kitab-kitab mereka tentang nasab itu. Baik sobat santri dimanapun Anda berada ya, terima kasih karena sudah klik video ini. Barusan penyampaian dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani juga sudah kita simak bareng-bareng ya. Penyampaian yang sangat jelas apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani mudah dipahami ya. Semoga Anda semuanya bisa paham dan mengerti. Dan kemarin juga ada yang sempat mengatakan bahwa Bani Ba'lawi ini memang ya tertulis nasabnya dalam kitabnya yang sangat populer yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Kiai Haji Ma'ruf Ojin mengatakan bahwa nasab Bani Ba'lawi ini tertulis, tetapi katanya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini tidak menukil dari kitab tersebut, malah menukil dari kitab yang lain. Tetapi statement dari Kiai Haji ini yang kemarin ya, seperti sudah diketahui bersama langsung ya, dipatahkan oleh Gus Muda, yaitu Gus Aziz Syadzudi.
Sobat santri dimanapun Anda berada, semoga dengan hadirnya video ini kita bisa sedikit paham tentang apa yang terjadi selama ini, yaitu polemik. Polemik yang sangat asik untuk disimak, yaitu polemik nasab Bani Balawi yang katanya mengaku-ngaku dari Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita berhusnudon saja ya, karena kita nggak mau nasab suci baginda Nabi besar Muhammad SAW ini dikotori oleh oknum-oknum dalam tanda kutip ya, yang hanya ingin mendompleng untuk mencari kesenangan duniawi saja. Karena ya lumrahnya di masyarakat kita, jika ada orang yang mengaku durian Nabi besar Muhammad SAW, itu pasti takluk ya, dan pasti akan menghamba. Karena apa? Baginda sendiri yang akan memberikan kita syafaat kelak di yaumil akhir kalau kita tidak tidak berbaik-baik, tidak memuliakan duriyah Nabi. Takutnya kita nanti tidak diberikan syafaat oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Naudzubillah min dzalik ya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Kita tidak seperti yang disangkakan oleh orang. Kita sangat mencintai Ahlul Bait, tetapi Ahlul Bait yang benar-benar ya, yang bukan KW. Kebanyakan kan yang ada di media sosial itu membanggakan nasabnya. Sampai-sampai ada yang bilang dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Sampai ada yang bilang jika tidak mencintai dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW itu langsung masuk neraka. Satu orang Habib lebih mulia dari 70 kiai yang alim. Itu yang mendoktrin kita. Karena nanti yang akan dipertanggungjawabkan kelak di yaumil akhir itu amalan-amalan kita. Nah, doktrin-doktrin seperti inilah yang harus dihindari. Karena apa? Dari mana kita bisa mengambil ilmu dari orang yang tidak tahu apa-apa, sedangkan 70 kiai itu mempunyai ilmu. Kita berpikir seperti itu karena zaman perbudakan itu sudah dihapuskan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Waktu dulu beratus-ratus, berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun dahulu, masa kita mau kembali lagi ke zaman jahiliyah, mengkotak-kotakkan, membeda-bedakan kasta, bahwa kalau nasabnya ini lebih tinggi, nasabnya ini lebih rendah, itu sudah nggak ada, sudah dihapuskan oleh baginda. Jadi kita di sini itu ya cuman berhusnudon, ingin mungkin ya Kiai Imad dan teman-temannya itu cuman berhusnudon, ingin membersihkan nasab sucinya baginda Nabi besar Muhammad SAW dari orang-orang yang ingin mengaku-ngaku, mendompleng ya. Dari sini pengertian kita tentang apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani itu seperti itu, nggak ada yang lain, nggak ada rasa benci atau rasa apa, tidak ada. Perlu digarisbawahi, dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW itu nasabnya terjaga, kesuciannya terjaga sampai yaumul akhir. Karena dalam pengertian agama kita nanti di kelak yang akan memerangi Dajjal merupakan dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW yang asli, bukan yang KW. Terima kasih sobat santri. Sampai di sini dulu jumpa kita. Mungkin ada yang salah, ada yang terkeliru dari saya berucap atau bertutur kata. Izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.